Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Tunsania dengan nomor NIM 2024 11 15 023. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu agama Islam dalam pandangan Muhammadiyah pada hakikatnya adalah merupakan tatanan hidup manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. A. Jelaskan definisi pengertian agama Islam menurut Muhammadiyah. Agama Islam menurut Muhammadiyah yaitu Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang berkemajuan dan agama yang paling benar yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga sebagai agama yang membawa rahmat bagi umat manusia. Dan yang B, jelaskan pengertian masing-masing Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga sebagai pedoman atau pegangan hidup bagi umat Islam. As-Sunnah merupakan penjabaran perincian dari Al-Quran. As-Sunnah juga kumpulan dari tradisi dan praktik Nabi yang tercatat dalam hadis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Bilqis Salsabila, bisa juga dipanggil dengan Sinta. NIM saya 2024 11 15037. Di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu A. Manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam. 1. Mengkokohkan keimanan kepada Allah. Memahami tauhid membantu seorang muslim menyadari bahwa hanya Allah yang berhak disembah, sehingga memperkuat hubungan spiritual dan keyakinan kepadanya. 2. Meningkatkan ketakwaan. Dengan memahami tauhid, seorang muslim akan lebih berhati-hati dalam menjaga amal perbuatan agar tidak terjerumus dalam dosa syirik atau penyimpangan. 3. Menjaga dari syirik. Tauhid memberikan pengetahuan untuk mengenali bentuk-bentuk syirik sehingga seseorang dapat menghindarinya dan menyelapkan tauhid akidahnya. 4. Mengantarkan pada keselamatan dunia dan akhirat. 5. Menjaga keikhlasan dalam beribadah dan memahami tauhid, seseorang dapat memastikan bahwa semua ibadahnya hanya ditujukan pada Allah tanpa mengharapkan balasan dari makhluk. Bentuk-bentuk syirik dan contohnya yaitu 1. Syirik akbar atau besar. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari Islam karena menyamakan Allah dengan makhluk lain dalam sifat rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifatnya. Contohnya, penyembah berhala seperti patung, pohon, dan benda lainnya selain Allah. Berdoa kepada makhluk, meminta pertolongan kepada jin atau arwah orang yang sudah meninggal. Meyakini Tuhan lain, maksudnya mempercayai adanya kekuatan lain yang setara atau lebih dari Allah. 2. Syirik ashar atau kecil. Syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid dan dapat membawa kepada syirik besar. Contohnya riya. Riya beramal dengan tujuan dipuji orang lain. 3. Syirik khafi atau tersembunyi. Syirik yang sangat halus sehingga sulit dikenali, sering terjadi dalam hati tanpa disadari. Contoh, mengandalkan usaha secara berlebihan, meranggapan bahwa kesuksesan semata-mata hasil usaha tanpa melibatkan takdir Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syifa Azhara dengan nomor 2024 1115046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan soal manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat.
Yang A. Jelaskan tiga tahapan proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari inti sari tanah yang menjadi air mani atau nutfah, yang kemudian disimpan dalam rahim. Proses ini dilanjutkan dengan perubahan nutfah menjadi segumpal darah atau alaqah yang menggantung dalam rahim, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah, dan akhirnya dibungkus tulang belulang. Yang B. Jelaskan perbedaan makna basyar, anas, dan insan. Al-basyar menekankan sisi fisik manusia, al-insan menunjukkan potensi berpikir dan bernalar serta sifat jinak manusia, sedangkan anas adalah mengacu pada manusia secara umum tanpa memperhatikan perbedaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiratul Amalia dengan NIM 2024111150-9. Di sini saya akan menjawab soal UAS nomor 4 yang A. Jelaskan pengertian sekularisme dan liberalisme beserta contohnya. Saya akan menjawab contoh sekularisme. Yang pertama, Perancis, negara sekuler dengan pemisahan agama dari negara. Yang kedua, Amerika Serikat, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan pemisahan agama dari negara. Yang ketiga, Turki, negara sekuler dengan pemisahan agama dari negara. Yang terakhir, Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama. Contoh sekularisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendidikan sekuler yang tidak memfavoritkan agama tertentu. Yang kedua, peraturan negara yang tidak berdasarkan agama. Yang ketiga, kebebasan beragama dan beribadah. Yang keempat, pemisahan antara institusi agama dan negara. Yang kelima, pengakuan hak minoritas agama. Liberalisme adalah ideologi politik dan filsafat yang menekankan kebebasan individu, persamaan, dan demokrasi. Contoh liberalisme: pertama, Amerika Serikat, konstitusi menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia. Yang kedua, Inggris, tradisi liberalisme politik dan ekonomi. Yang ketiga, Kanada, mengakui kebebasan individu dan hak minoritas. Yang keempat, Australia, mengutamakan kebebasan. Contoh liberalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, hak-hak LGBT. Yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, pendidikan sekuler. Dan terakhir, keadilan sosial dan persamaan. Saya akan jawab yang B. Bagaimana pandangan saudara tentang keduanya? Jelaskan. Sekularisme itu pemahaman yang memisahkan agama dari urusan negara dan kehidupan publik. Tujuannya itu satu, untuk mewujudkan kebebasan beragama dan berpikir. Yang kedua, mempromosikan toleransi dan pluralisme. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Untuk yang liberalisme itu pemahaman yang menekan kebebasan individu, persamaan, dan demokrasi. Tujuannya itu untuk pertama, mewujudkan kebebasan dan berbicara dan berpikir. Yang kedua, mengutamakan hak asasi manusia. Yang ketiga, menghindari intervensi negara dalam kehidupan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Aulia Bilqis Salsabila dengan NIM 2024111537. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. A. Pengertian Islam berkemajuan, yaitu konsep yang mengacu pada pemahaman dan praktik Islam yang progresif, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Konsep ini sering dikaitkan dengan pandangan Islam yang terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya akan menjawab soal nomor 5 yang B. Jelaskan ciri-ciri atau karakter Islam berkemajuan. Ciri-ciri Islam berkemajuan ada 5. Yang pertama, aspek teologi. Yang kedua, aspek sosial. Yang ketiga, aspek ekonomi. Yang keempat, aspek pendidikan. Dan yang terakhir, aspek politik. Aspek teologis itu yang pertama, mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat.
Yang aspek sosial, yang pertama menghormati hak-hak minoritas dan perbedaan. Yang kedua mengutamakan kebersamaan dan kesatuan. Yang ketiga aspek ekonomi, mengutamakan keadilan ekonomi dan kesetaraan. Dan yang kedua menghargai kerja keras dan inovasi. Yang aspek pendidikan, yaitu mengutamakan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang kedua menghargai kebebasan berpikir dan kritis. Yang terakhir aspek politik, yaitu mengutamakan keadilan dan transparansi. Yang kedua menghargai partisipasi dan demokrasi.